Pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Tetap di rumah saja dan belajar bersama Yunardi Prawidiyanto. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang buku. Buku menyajikan segala jenis tulisan untuk banyak keperluan. Buku dapat menjadi sumber informasi, pengetahuan, dan kebutuhan pembelajaran. Buku juga terdiri atas beragam jenis sesuai dengan keperluannya. Informasi dalam sebuah buku juga beragam. Menurut isinya, buku dapat dibagi ke dalam dua jenis, yaitu buku fiksi dan buku non-fiksi. Apa itu buku fiksi? Apa itu buku non-fiksi? Apa ciri-ciri keduanya? Mari kita bahas. 1. Pengertian buku fiksi dan non-fiksi. 2. Jenis-jenis buku fiksi dan non-fiksi. 3. Ciri-ciri buku fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi adalah sebuah buku yang ditulis oleh pengarang yang tidak bersifat aktual dan faktual, melainkan hanya rekaan berdasarkan khayalan dari penulis atau pengarang. Buku non-fiksi adalah sebuah buku yang ditulis berdasarkan fakta atau berdasarkan pada kejadian yang terjadi sesungguhnya yang ditulis oleh penulis atau pengarang. Lalu, apa perbedaan buku fiksi dengan buku non-fiksi? Perbedaannya adalah buku fiksi bersifat tidak nyata atau khayalan, sedangkan buku non-fiksi adalah karangan yang ditulis berdasarkan kejadian nyata. Sudah paham? Baik, kita lanjutkan. Buku apa saja yang termasuk buku fiksi? Buku apa saja yang termasuk buku non-fiksi? Kita mulai dari jenis buku fiksi. Yang pertama, novel. Novel adalah buku yang berisi cerita seorang tokoh utama dengan pro dan kontra di dalam alur ceritanya, mulai dari awal hingga akhir cerita. Novel mengandung cerita yang paling menarik perhatian atau cerita yang berisi informasi penting yang menimbulkan klimaks. Ciri novel adalah mengandung cerita mengenai kisah hidup seseorang dan memiliki narasi yang panjang. Beberapa contoh judul novel diantaranya Siti Nurbaya, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, dan Bulan Terbelah di Langit Amerika. Yang kedua, roman. Roman adalah karangan fiksi yang menceritakan beberapa tokoh dalam alur ceritanya. Cerita dalam roman mengandung banyak hikmah dan cenderung mengarah pada cerita klasik. Karya sastra roman memiliki ciri-ciri menceritakan kisah hidup seseorang hingga dia meninggal dunia. Jenis-jenis roman misalnya roman petualangan, roman psikologis, atau roman percintaan. Judul karya sastra yang berbentuk roman diantaranya Neraka Dunia, roman pendidikan, atau Sidul Anak Jakarta, roman anak dan remaja. Yang ketiga, antologi cerpen. Cerpen adalah karangan fiksi yang memiliki narasi jauh lebih pendek daripada novel dan roman. Ciri-ciri cerpen adalah menceritakan kisah hidup seseorang yang dikemas dengan narasi yang pendek. Itu tadi beberapa contoh buku fiksi.
Berikutnya adalah jenis buku non-fiksi. Yang pertama, buku biografi. Buku biografi adalah buku yang berisi riwayat hidup seseorang. Kita menemui riwayat hidup pahlawan atau tokoh berpengaruh. Buku biografi ditulis untuk mendokumentasikan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang. Buku biografi ditulis agar dapat menginspirasi para pembacanya. Yang kedua, buku motivasi. Buku motivasi adalah buku yang berisi kajian psikologis untuk membangkitkan semangat bagi para pembacanya. Buku motivasi dapat disusun berdasarkan kajian keagamaan atau moral. Biasanya, buku motivasi ditulis oleh entrepreneur. Tulisan-tulisannya merupakan kiat-kiat membagi semangat setelah entrepreneur mencapai satu titik keberhasilan dan melewati proses yang panjang. Yang ketiga adalah buku literatur. Buku literatur adalah buku yang memiliki fungsi sebagai rujukan kajian keilmuan. Buku literatur sering disebut diktat atau buku kuliah. Biasanya, buku literatur sering ditulis berdasarkan penelitian. Oleh karena itu, buku ini sudah jelas memiliki kadar keilmiahan yang sangat tinggi. Jadi, buku literatur sering ditulis oleh dosen atau peneliti. Yang keempat adalah buku pendamping. Buku pendamping adalah buku yang memiliki fungsi untuk mendampingi buku utama. Biasanya, buku pendamping disebut pula buku pengayaan. Jadi, buku pendamping ditulis setelah ada buku utama. Contohnya, buku pelajaran untuk peserta didik. Kajian buku pelajaran itu masih bersifat umum. Jadi, buku pelajaran memerlukan buku pendamping untuk menjelaskan buku utama karena ada bagian dari buku utama yang tidak dijelaskan secara lengkap dalam buku utama. Itu tadi adalah jenis buku non-fiksi. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Apa ciri-ciri buku fiksi? Dan apa ciri-ciri buku non-fiksi? Kita mulai dari ciri-ciri buku fiksi. Ciri-ciri buku fiksi ada 3. 1. Penulisannya menggunakan gaya bahasa. 2. Sifat kata sebagian besar adalah konotatif. 3. Berdasarkan imajinasi atau khayalan. Lalu apa ciri-ciri buku non-fiksi? Ada 5 ciri buku non-fiksi. 1. Menggunakan bahasa formal. 2. Sifat kata yang denotatif. 3. Berdasarkan fakta. 4. Tulisan berbentuk tulisan ilmiah populer. 5. Temuan yang dituliskan adalah temuan baru. Ayo kita perdalam. Kita mulai dari buku fiksi. 1. Penulisan buku fiksi menggunakan gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan pemilihan atau penggunaan kata yang digunakan dalam menulis karangan fiksi. Gaya bahasa yang digunakan biasanya bermanjas metafora, personifikasi, perumpamaan, dan sebagainya. 2. Sifat kata dalam buku fiksi sebagian besar adalah konotatif. Kata yang digunakan dalam penulisan karangan fiksi mengandung makna yang tidak sebenarnya. Dengan demikian, pesan yang disampaikan oleh penulis tidak disampaikan secara langsung dan tersamarkan. 3. Berdasarkan imajinasi atau khayalan. Penggambaran kehidupan pada karangan fiksi didasarkan pada imajinasi penulis. Tokoh dalam cerita fiksi sebagian besar lahir dari kemampuan imajinasi si penulis, sehingga dalam kehidupan nyata kita tidak mungkin menemukan tokoh-tokoh yang ditulisnya. Sekarang buku non-fiksi. 1. Penulisan buku non-fiksi menggunakan bahasa formal. Ciri ini adalah ciri yang paling menonjol. Dari segi penulisannya, buku non-fiksi disampaikan dengan menggunakan bahasa formal, sesuai dengan bahasa baku. 2.
Sifat kata dalam penulisan buku non-fiksi menggunakan kata denotatif. Kata denotatif adalah kata yang mengandung makna sebenarnya. Informasi yang disampaikan penulis disajikan secara lengkap dan tegas. Tujuannya penggunaan kata denotatif adalah penulis ingin memberikan informasi kepada pembaca dengan cara tidak berbelit-belit. 3. Penulisan buku non-fiksi berdasarkan fakta. Sifat dari isi informasi pada karangan non-fiksi adalah fakta dan faktual sesuai dengan data yang diperoleh. Karena informasi yang disampaikan bersifat faktual, pembaca bisa langsung memperoleh manfaat dari informasi yang disampaikan oleh penulis. 4. Tulisan buku non-fiksi berbentuk tulisan ilmiah populer. Tulisan ilmiah populer adalah tulisan yang menggunakan bahasa yang sesuai dengan pasar dan berdasarkan kajian, daftar pustaka, dan sumber referensi yang diacu. Dalam menggunakan sumber referensi, tidak serta-merta langsung ditulis ulang begitu saja, tetapi dipahami dan ditulis kembali sesuai dengan pemahaman sendiri. 5. Temuan yang dituliskan dalam buku non-fiksi adalah temuan baru. Salah satu ciri-ciri buku non-fiksi ditulis karena memiliki tujuan untuk menyempurnakan ide dari ulasan naskah terlebih dahulu. Selanjutnya, karangan bisa juga berupa pengembangan ide baru. Demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Untuk pembahasan materi buku fiksi dan non-fiksi lainnya akan diteruskan di video berikutnya. Semoga video pembelajaran kali ini bisa membantu pemahaman kalian dalam belajar mandiri di rumah masing-masing. Ingat, tetap di rumah, rajin cuci tangan, dan jaga kebersihan.